was built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I will achieve. And got my foot on the gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna end. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on This display. is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. Alhamdulillah Wibi sudah nyampe di rumah. Sekarang di ibu kota lagi. Setelah beberapa hari kemarin kita di kampung halaman. Alhamdulillah pula kita lancar jaya dan memang Wibi harus katakan ya. Wibi kemarin kan naik si putih nih. Kita agak-agak sharing aja mungkin teman-teman yang nyidam atau pingin atau mempertimbangkan Mercy itu memang beda banget rasanya. Biasanya Wibi naik ini ya. Pajero ini enaknya memang berdebu banget, Cak. Wes ora tau diumbah Kang Mas. Jarang dipakai. Ya biasanya pakai ini enaknya ada tinggi ya, kondisi apapun jangan dihajar. Sementara ini baru pertama WP pakai Mercy ya, si putih. Dan memang gila Kang Mas ya. Jerman tuh beda ya Kang Mas ya. Jadi kita tuh nggak terlalu capek WP nyetir 9 jaman, cuma makan doang istirahat. Biasanya kalau pakai Pajero tuh badan udah lungkrah bosok nih. Tapi naik Mercy ya dan rasanya fit ya. Jadi kemarin WP berangkat setengah 8, nyampe di sini sekitar jam 6-an lah, setengah 7. Dan itu rasanya seger ya. Badan tuh nggak lelah lah, nggak capek. Nah ngomong-ngomong Cak, kita lagi ada melenceng dikit nih. Ngomong-ngomong ya, banyak sekali yang tanya ke IWB karena IWB kan baru mendarat kemarin landing di sini ya di rumah itu sekitar malam dan IWB juga melihat banyak sekali pertanyaan sampean mengenai MotoGP. Jadi jangan salah Cak sampean, walaupun IWB di jalanan, IWB tetap pantau MotoGP Silverstone dan IWB menemukan ada beberapa tim yang luar biasa, tim yang cukup menarik untuk kita bahas karena tim ini ternyata memperkenalkan komponen-komponen baru ya, termasuk salah satunya adalah Ducati. Ducati ini memperkenalkan ya, Bastianini yang memperkenalkan sebuah sayap atau wing atau apapun itu disebut oleh Ducati yang pasti Cak bentuknya aneh Cak, bentuknya koyo dinosaurus, makanya Brontosaurus atau apa. Karena beritanya itu ditancepin semacam kayak winglet. Jadi semacam sayap begitu dan posisinya ada di dua posisi kiri kanan. Saya bisa lihat di gambar ini. CWP apakah nggak menyalahi aturan orang Kang Mas? Kalau ini ya posisi di belakang itu tidak menyalahi aturan. Jadi tidak ada regulasi yang mengekang untuk para tim ngubek-ngubek bagian belakangnya. Dan ini dipergunakan oleh Ducati Cak. Seperti biasa Ducati selalu pinter banget ya cari celah untuk mengimprove aerodinamika mereka dengan cara ya seperti ini. Dengan cara memberikan semacam sesuatu yang unik sekali. Jadi mereka melakukan gebrakan dan kalau sampean bertanya tentang ini, IWB ingin terangkan ke sampean. Sakjane iki lho, fungsine opo? Yang kedua Kang Mas, ya IWB belum mandi nggak apa-apa lah Cak ya. Pokoknya kita akan bahas mengenai hari ini tentang MotoGP. Yang kedua adalah kita menemukan juga ternyata dari tim KTM. Mereka memperkenalkan sebuah knalpot yang sangat unik. Knalpotnya bentuknya well Cak. Kalau sama perhatikan sosok bentuk knalpotnya itu nggak lazim. Jadi kalau secara look atau visual wis lah nggak ono api-api Kang Mas. Karena knalpot ini panjang. Dia modelnya ditekuk dari headernya, ditekuk ke atas, kemudian nempel di bagian buritan atau bagian jok ya, buritan bagian atasnya. Nah ini kita juga bahas mengenai itu, sebab juga banyak pertanyaan dari sama semuanya, iki fungsinya apa? Kenapa menggunakan knalpot tersebut? Dan inilah fungsinya masing-masing Cak. Nah Cak, sebelum kita melihat secara lebih jauh tentang yang kita bicarakan, monggo sampai intip saja beberapa video ini ya. Jadi WB sengaja memberikan semacam gambaran kesampaian bagaimana Bastianini menggunakan mesin Desmo dan ternyata buntutnya ada yang aneh di sini Cak. Saya bisa perhatikan di sini. Nah ini adalah salah satu komponen yang menarik perhatian dan menjadi bahasan kita semuanya. Para pemerhati MotoGP semuanya komen tentang ini. Iki opo Kang Mas? Karena ada semacam attachment aerodinamika yang dipasang oleh Ducati di sini. Bentuknya cukup unik Cak, karena ada kayak sirip begitu. Tapi di bagian lainnya, di bagian beberapa point angle kita lihat seperti semacam sirip Brontosaurus. Bosoknya ngono Cak. Nah ini dari samping sebelah kanan dia nancep bagian buritannya pas banget dengan lebar yang ya kita katakan cukup lebar sebenarnya. Nah kita lihat agak ke sini, ini dia
Nah, ada 2 layer yang kita lihat dari bagian angle sini. Jadi kalau kita perhatikan ada 2 tongolan. Jadi ditancapkan itu ada 2 sirip. Dan kalau kita lihat dari samping agak belakang seperti ini posisinya. Nah, ini adalah posisi yang memang kita bisa ungkap ya. Kita jadi seperti ingat kayak buntut naga, Cak ya. Nah, kayak gini, Cak, posisinya. Nah, sekarang kita coba lihat dari slow motion. Kita coba lihat dari slow motionnya. Nah, seperti ini ya Kang Mas ya. Ini dia. Jadi memang sangat-sangat kentara banget, jadi nongol banget, dia menjulang kiri kanan. Kalau kita lihat sedikit dekat, padahal ini, nah ini adalah kalau kita lihat ini adalah slow motion, di mana kecepatan 136 mph atau sekitar 219 cornering speed ya. Jadi tahun 18 kita bisa perhatikan posisi Bastian ini yang geber motornya dengan kecepatan sangat tinggi. Ya, dan kita perhatikan di bagian bokongnya sini. Pokoknya kita akan fokus di sana. Ini kamera ya, kamera MotoGP. Nah, ini kalau kita perhatikan dari dekat secara detail, ternyata seperti ini komponennya. Jadi di attachment atau dicangkokkan oleh Ducati di dalam casingnya sini ada beberapa baut yang kita perhatikan di sini. Lihat nih, bautnya baut L ya, di sini ya. Nah, ini bagian ini kameranya ya, kamera MotoGP. Kalau sampai tahu ya, kalau sampai lihat pembalap itu rebah-rebah, kemudian kelihatan dari belakangnya, ini kameranya aja. Nah, ini dia. Jadi disebut sebagai rear aero attachment. Jadi semacam aero yang ditancapkan oleh pihak Ducati ke bagian belakang. Ini dari samping tadi yang bisa share ke sampean ya. Jadi sosoknya seperti ini kalau kita lihat dari atas. Jadi memang dia nongol di bagian kiri kanan. Pertanyaannya adalah, iki opo Cak IWB? Kenapa ada semacam aero seperti ini? Sebenarnya simple, Cak. Ini tidak berbeda sebenarnya dibandingkan dengan Aprilia. Kalau sampean tahu, Aprilia sebelumnya juga pernah ngetes sebuah komponen yang juga di attachment atau di attach ya, atau dicangkokkan, ditancapin ke bagian buritan. Cuman bentuknya jauh lebih ganteng, Cak. Lebih manis dibandingkan dengan ini. Kalau ini kan rada-rada Brontosaurus nih modelnya tuh, kayak dinosaurus, Gigasaurus, Desmosaurus, terserah sampai nyebutnya. Tapi yang jelas ini memang sangat menarik perhatian. Sementara Aprilia juga pernah, Cak, sebenarnya. IWB akan tunjukkan ke sampean. Nah, ini dia. Ini adalah Aprilia RSGP yang juga menggunakan aero attachment di bagian belakang sini. Jadi ini adalah semacam aerodinamika yang memang disengaja oleh pabrikan untuk ngetes bagaimana respon dari motor tersebut. Kita lihat di bagian agak dekat seperti ini. Hanya saja posisi dari RSGP ini memang jauh lebih ganteng. Posisinya lebih cakep, seperti buntut dari pesawat terbang. Kalau tadi kan seperti buntut naga nih, Cak. Kalau ini seperti buntut pesawat terbang. Jadi lebih proper, lebih cakep. Satu single kayak stick begitu yang dia akan ada ya kayak gini nih. Pokoknya semacam kayak komponen yang mirip sangat mirip dengan pesawat. Tadi kalau yang dinosaurus Ducati maksudnya itu nggak kayak dinosaurus begitu ya, kayak buntut dinosaurus. Nah, ini view dari belakang untuk Aprilia seperti ini ya. Nah, ini perbandingannya antara Aprilia dengan Ducati. Yang menjadi pertanyaan adalah, ini untuk apa? Untuk menjawabnya, Cak, IWB sudah siapkan beberapa informasi yang dikonfirmasi langsung oleh pembalapnya. Jadi IWB tidak hanya menganalisa sendiri, namun memang dipastikan ini adalah respon dari Enea Bastianini setelah dia mencoba komponen attachment aerodinamika ini di bagian belakang. Dia mengatakan bahwa it was very exciting to be back aboard the bike today. I was really eager to do so. And as first day I cannot complain. The new aerodynamic seems to be helping under braking, even though we have go through the data before drawing conclusion. Artinya adalah bahwa ternyata Bastianini mengatakan bahwa sayap ini adalah untuk membantu kestabilan pada saat braking. Karena ternyata ini untuk memberikan downforce bagian belakangnya, Cak. Jadi untuk alat yang kecil ini membantu downforce. Artinya apa? Daya tekan ke bawah di bagian belakangnya. Otomatis traksi ban lebih baik dan kestabilan saat braking juga lebih meningkat. Itu konfirmasi dari Bastianini dan dia merasa sangat senang respon dari alat ini ya, komponen yang cukup unik ini. Nah, itu konfirmasi dari Enea Bastianini dan mereka juga masih akan mencoba, mereka akan melihat data apakah mereka akan menggunakan aerodinamika attachment ini atau hanya dites aja dulu. Nanti pengembangan selanjutnya yang jelas itu konfirmasi dari Bastianini langsung. Sekarang kita coba alihkan pandangan kepada Brad Binder. Nah, ini juga menarik, Cak.
Jadi KTM juga mencoba komponen baru di Silverstone. Nah ini dia. Ya ini kalau kita lihat dari gambar sini, lihat nih, perhatikan ya. Nah ini sampean akan terkejut karena sosoknya jadi nyeleneh banget, Cak. Ono namanya kenapa jengat teng dhuwur ya, di atas jengat sampai ke belakang buritan dan bentuknya panjang banget nih, lihat nih. Ini bener-bener aneh dan bikin gak enak di mata aja. Lagi mana, Cak? Bentuknya begini ya, knalpotnya panjang, headernya ditekuk ke atas kemudian dilempar lagi ke belakang. Dan kalau kita lihat sedikit dari samping seperti ini. Jadi ini adalah knalpot yang dijajal oleh tim KTM, dijajal oleh Brad Binder. Dan kalau kita perhatikan memang knalpotnya sangat panjang. Nah sekarang saya pasti penasaran, ini knalpot buat apa, Cak IWB? Kok ada model begini nih? Ini ngetes buat apa? Oke, kita lihat gambar yang jelasnya di sini, Cak. Nah ini dia ya. Jadi knalpot ini ternyata disuplai langsung oleh Akrapovic. Ya kita lihat di sini ya, Brad Binder New Exhaust. Dan knalpotnya memang panjang. Ini knalpot panjang ini memang ada dua informasi. Konfirmasi dari Brad Binder ataupun tim KTM, knalpot ini untuk memberikan vibrasi yang lebih halus. Jadi ternyata dengan knalpot yang panjang, getaran mesin lebih halus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan model seperti ini ternyata knalpot ledakannya lebih bersuara, sehingga pembalap lebih nyaman jika mereka bertarung dengan pembalap lain. Jadi konfirmasinya ini akan memberikan sensasi feeling yang berbeda, sensasi feeling yang lebih noise dibandingkan dengan knalpot biasanya. Dan itu ternyata disukai oleh Brad Binder. Jadi konfirmasinya ketika mereka fight dengan pembalap lain, dengan adanya raungan knalpot yang lebih terdengar, maka secara feeling lebih baik. Itu poinnya, termasuk juga kehalusan mesin. Itu konfirmasi dari KTM. Mereka nggak pernah memberikan konfirmasi mengenai power, apakah ini untuk mengenai power ataupun untuk apapun itu yang berkaitan dengan power. Tapi ada dua poin yang diberikan konfirmasi bahwa knalpot ini hanya untuk memberikan vibrasi yang lebih halus dan juga memberikan noise yang lebih dibandingkan dengan yang biasanya. Sejauh ini belum ada konfirmasi apakah nanti dipakai atau hanya dijajal aja, Cak. Itu kabar dari Silverstone yang bisa kesampaian. Nah Kang Mas, jadi sudah jelas ya, terangkan ke sampean semuanya tentang beberapa komponen yang diperkenalkan oleh para tim. Kalau untuk lainnya memang tidak ada konfirmasi apapun, tapi yang pasti dari Bastian ini mengatakan bahwa dia memang agak kesulitan awalnya saat naik karena ada itu, Cak, ada sirip-siripnya yang aneh itu. Tapi dia cukup puas, akan tetapi masih dalam under evaluasi apakah dia akan tetap menggunakan itu atau nanti hanya sebagai proses untuk pengembangan. Kita belum tahu. Yang pasti demikian. Nah, next kita akan bahas mengenai potensi di Silverstone dan bagaimana kondisi dari Fabio Quartararo termasuk juga Alex Espargaro, karena ternyata kondisinya lumayan mengkhawatirkan, terancam Alex Espargaro bisa saja tidak bisa turun balap di Silverstone. Akan tetapi kita akan coba bedah apakah Fabio akan kalah, dan kalau dari pandangan pribadi tidak juga, Cak. Sebab walaupun dikenakan penalti, bisa saja nanti Fabio justru akan juara. Kita akan bedah dalam video terpisah. Saki WB atau DC, Cak. Biar seger, nanti kita akan bahas lagi pada next video. Dan seperti biasa, kalau teman suka video ini, sama like, share, dan subscribe. Oh, jolai sama sholat 5 waktu, karena nanti paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendos.